Yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi dalam pemaparan yang sudah saya siapkan untuk kita pelajari bersama. Oke, saya memilih topik yang ketiga dengan tema tinjauan teologis tentang gereja online dan aplikasinya terhadap kehidupan bergereja saat ini. Kalau kita perhatikan ya, situasi dan kondisi kita hari-hari ini, kita sudah alami mungkin hampir selama 2 tahun ya, bagaimana sebuah peristiwa yang menggoncangkan sendi-sendi kehidupan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Apa itu? Itu pandemi COVID-19 ya. Seperti yang kita ketahui, begitu dahsyatnya sehingga pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan yang disebut PPKM. PPKM singkatan adalah pemberlakuan kegiatan masyarakat, pemberlakuan kegiatan masyarakat. Nah, kemudian juga kita tahu gereja-gereja dengan terpaksa harus melakukan kegiatannya secara online. Jadi gereja on-site secara tatap muka yang sudah begitu lama dan sudah terbiasa kita lakukan, kita alami, mendadak harus diganti. Ya, ini adalah sebuah situasi yang tidak terhindarkan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, setiap kali ada ibadah, maka ada orang-orang yang memang diperintahkan atau diminta untuk merekam, untuk kemudian menyebarkan, baik melalui Zoom atau mungkin melalui YouTube, ya, sehingga gereja online ini dapat berlangsung. Ini menjadi sebuah kebiasaan yang baru yang kita harus terima, ya, karena memang situasinya sangat sulit. Nah, dengan latar belakang seperti ini, maka pemaparan tentang gereja online saya akan mulai dengan gambaran bagaimana gereja dan teknologi ini saling terkait. Ya. Kalau kita perhatikan, dan mungkin saudara juga pasti sudah memahami, kemajuan teknologi dan sains, khususnya di bidang komputer, komunikasi, dan internet, media sosial, begitu dahsyatnya selama beberapa tahun terakhir ini. Sebetulnya kemajuan ini sudah mulai terasa sejak mungkin sekitar 40-50 tahun terakhir, tetapi sejak 5 tahun terakhir maka begitu dahsyat sehingga kita mungkin sebagian besar juga sudah menikmati manfaat dari kemajuan teknologi ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana gereja merespon terhadap kemajuan teknologi yang ada. Nah, di gambar yang di atas ini adalah sebuah contoh, dan saya ambil ini dari internet ya, saya kutip di situ. Ini kurang lebih menggambarkan peristiwa yang terjadi pada saat pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta di Yerusalem. Ya, jadi ini kurang lebih Rasul Petrus dan kemudian para murid Yesus di belakangnya, dan ini adalah jemaat pada saat itu yang hadir dalam hari Pentakosta. Nah, gereja selama 2000 tahun juga sebetulnya sudah mengalami perubahan ya, karena selain memang juga tuntutan zaman, tapi juga ada kemajuan teknologi. Teknologi juga mempengaruhi sehingga gereja yang muncul di hari-hari terakhir ini sebelum terjadi pandemi COVID adalah kurang lebih seperti gambar di bawah. Ini saya ambil sebagai salah satu contoh bagaimana suasana ibadah di sebuah gereja yang tergolong mega church. Ya. Kita lihat di sini betapa intensifnya ya penggunaan atau pemanfaatan teknologi yang memang bisa digunakan untuk gereja, termasuk sound system, lighting, mungkin juga big screen di sini kelihatan ya, semua serba luar biasa ya.
Tetapi tetap ya, kemajuan teknologi yang diterapkan di dalam ruang ibadah gereja masih terbatas kepada penggunaan lokal. Artinya hanya untuk di tempat tersebut. Yang menikmatinya adalah tentunya jemaat dan juga para pemimpin gereja di sini, ya, tatap muka. Nah, ini adalah sebuah hal yang kita patut sadari. Jadi sebetulnya gereja pun juga sebagai pengguna teknologi juga sudah memanfaatkan, artinya pemanfaatannya sudah terjadi. Tetapi, nah, kemajuan yang di luar gereja melebihi apa yang sudah dimanfaatkan oleh gereja. Nah, bagian berikutnya saya masuk kepada tinjauan teologis gereja online. Ya, secara spesifik, secara eksplisit sebetulnya tidak ada. Ya, kita mau cari di bagian manapun dalam Alkitab kita, tidak ada satu yang mengindikasikan atau menyebutkan tentang gereja online. Ya, meskipun demikian, melalui paparan hari ini saya mencoba untuk mengeksplorasi bagian-bagian Alkitab tertentu yang dapat kita ambil, kita gali, dan tarik kesejajarannya dengan situasi di mana gereja online harus melakukan tugas amanat agungnya. Nah, saya sudah mendapatkan beberapa ayat, ya, saya akan bagikan kepada saudara. Ya. Ada 5 bagian Alkitab yang saya mau jelaskan kali ini. Nah, yang pertama, jadi Ayub, dari kitab Ayub pasal 1, ayat 1 sampai 22. Ya. Peristiwa atau tema yang disampaikan dalam nats ini, saya ringkas di sini. Saudara bisa baca ulang kalau memang saudara penasaran, ya. Nah, Allah izinkan iblis mencobai Ayub. Kemudian Ayub tiba-tiba kehilangan anak-anak, harta bendanya, istrinya, dan kesehatannya. Dan juga ada temannya sebetulnya, ya, yang menjauhi dia. Nah, kesamaan atau kesejajaran antara apa yang dituliskan dalam kitab Ayub dengan situasi hari ini, saya tuliskan di sini, ya. Allah izinkan pandemi COVID-19 melanda dunia dan gereja. Ya, seperti yang tadi pemaparan atau di slide-slide awal. Nah, kemudian kalau Ayub tiba-tiba kehilangan anak-anak dan sebagainya, gereja juga mengalami hal yang serupa. Gereja juga tiba-tiba kehilangan atau paling tidak mengalami perubahan drastis posisinya sebagai sumber kerohanian yang utama. Maksudnya apa? Maksudnya karena gerejanya bersifat online, maka jemaat sebetulnya memiliki banyak kesempatan untuk tengok-tengok gereja yang lain, untuk ibadah yang di tempat lain. Nah, inilah yang disebut ada pergeseran posisi yang tadinya mungkin sebagai sumber kerohanian utama di gereja tertentu karena faktor lokasi, kedekatan, dan sebagainya. Tapi karena sudah melalui online, maka tidak ada keterbatasan dengan faktor lokasi. Jemaat bisa saja berjalan-jalan, ya, quote unquote, berjalan-jalan ke gereja yang lain untuk mengikuti ibadah di tempat lain di jam yang berbeda tentunya. Nah, kemudian terjadi juga gereja penurunan sumber keuangannya. Ini sesuatu yang real. Ada kehilangan sebagian jemaat dan pelayanannya. Ini juga terjadi, rasanya juga terjadi di semua gereja. Hampir seperti itu kejadiannya. Tapi juga ada yang seolah-olah bertambah jemaatnya karena mereka datang sebagai penonton, ya, karena melalui YouTube atau melalui Zoom. Nah, itu adalah apa yang terjadi atau mungkin kesejajaran dengan kitab Ayub. Berikutnya, kitab Kisah Para Rasul, ya. Ada 2 bagian yang saya kutip di sini. 1 ayat 8, 2 ayat 4, dan nanti juga Kisah 2 ayat 41 dan 42. Nah, yang di bagian pertama, jadi ini menjelaskan tentang pemberitaan Injil
kepada semua orang di segala tempat melalui orang percaya yang telah memperoleh kuasa Roh Kudus. Ini adalah suasana atau peristiwa di mana pencurahan Roh Kudus terjadi di Yerusalem. Jadi orang-orang percaya mendapatkan baptisan Roh Kudus dan sudah menerima karunia, ya, di mana masing-masing memperoleh karunia-karunia Roh untuk melayani jemaat dari semua suku dan bangsa. Ini adalah apa yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pada saat pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Nah, kita tarik kepada suasana dan situasi hari ini, ya. Nah, setiap jemaat yang telah dipersiapkan dengan baik tentunya juga memiliki kesempatan untuk bersaksi dan memberitakan kebenaran Injil melalui internet, bahkan selama 24 jam 7 hari tanpa berhenti kepada semua suku dan bangsa tanpa batasan geografi, sosial, budaya, dan usia. Ini terjadi karena apa? Karena ada gereja online. Tentunya ini saya bicara di sini kolektif ya, bukan secara perorangan. Kalau perorangan ya nggak mungkin 24 jam 7 hari. Maksudnya secara kolektif sebuah gereja mampu melakukan itu. Kalau dia sudah mempersiapkan jemaatnya untuk memberitakan kebenaran Injil ini. Jadi gereja online memiliki kesempatan yang lebih luas, lebih besar dibandingkan gereja yang konvensional, ya. Nah, kemudian di Kisah 2:41-42, cara hidup jemaat yang berkumpul, bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan, bersatu dan saling berbagi. Ini pun juga dapat terwujud meskipun pertemuannya adalah secara virtual di dalam dunia maya, ya. Juga berisi persekutuan, ada pengajaran, ada penyembahan, dan juga ada saling mendukung dalam menanggung beban kehidupan. Sama ya, sama meskipun beda metodenya, ya, beda dalam konteks penggunaan teknologinya. Di sini, tapi esensinya masih tetap bisa dilakukan. Nah, ayat berikutnya saya mau bagikan kepada saudara. Matius 10 ayat 27, ya. Jadi kurang lebih isinya seperti yang tertulis di sini, firman dan kebenaran yang disampaikan Yesus pada saat itu, ya, pada saat Yesus melayani di bumi, yang dimulai dari para murid dan orang percaya secara terbatas, karena hanya di lokasinya di tanah Israel, waktunya pada saat awal atau mungkin abad Masehi, awal abad Masehi, dan pada budaya Yahudi, ini juga harus diteruskan agar semakin luas dan diketahui sebanyak mungkin orang dengan berbagai cara. Saudara bisa baca di Matius 10:27. Ini adalah sebuah pesan tentang bagaimana setiap orang yang sudah mendengar tentang Injil atau kebenaran Injil dari Yesus diminta untuk memberitakan atau meneruskan kepada orang yang lain. Nah, kesamaannya dengan situasi hari ini, pemberitaan Injil pun harus diteruskan dan disebarkan seluas-luasnya dengan cara apapun, kepada siapapun, kapanpun, dengan tanpa rasa takut. Pemberitaan Injil secara virtual atau gereja online, yaitu termasuk melalui berbagai media sosial tentunya seperti YouTube dan Zoom, adalah metode revolusioner yang menembus batas-batas geografis, sosial, budaya, dan usia. Betul ya? Saudara melihat seperti ini kan? Jadi karena gereja online lah, maka tidak ada lagi batas-batas yang membatasi. Tembok-tembok sudah tidak ada artinya, ya. Berbagai latar belakang sosial budaya juga bisa menikmati atau bisa ditembus oleh pemberitaan Injil. Ini luar biasa sekali. Nah, kemudian dari ayat Lukas 16, Lukas pasal 16 ayat 8 dan 9, ini nats tentang bendahara yang tidak jujur. Tapi yang saya mau soroti di sini, justru ada pujian terhadap bendahara yang tidak jujur. Ya, ini sesuatu yang memang menarik. Ini kenapa? Adalah karena dia merencanakan sebaik-baiknya untuk masa depannya,
yaitu menggunakan sarana dan waktu yang masih dimilikinya saat dia masih bisa menjadi seorang bendahara untuk berbuat kebaikan, yaitu apa? Menunjukkan kemurahan kepada pihak yang berutang kepada tuannya. Mungkin ini akan butuhkan pembahasan lebih mendalam, tapi paling tidak saya mau menonjolkan bahwa bendahara itu dipuji karena dia melakukan sebuah upaya untuk mempersiapkan masa depannya. Jadi ada upaya yang cerdik, atau dia disebut sebagai orang dunia yang cerdik. Nah, bagaimana dengan situasi hari ini? Jadi saya bandingkan dengan ini, sarana dan kemajuan teknologi online, ya, kemajuan teknologi online, ya mungkin bisa saja disamakan dengan mamon dalam konteks yang tadi ya, nats tentang benaran tidak jujur, bisa saja disamakan dengan mamon yang tidak jujur, yaitu teknologi online ini. Tetapi dia harus dan bisa dimanfaatkan untuk menyatakan kebenaran Injil dan membuka kesempatan untuk melakukan perbuatan baik yang masih dimungkinkan, yaitu melalui pelayanan yang relevan. Ya. Jadi di sini saya mau ajak saudara untuk melihat sesuatu yang sejajar. Ya, mamon yang tidak jujur ini online. Ya, online itu bisa bahaya, bisa menjadi menjadi teman, bisa menjadi musuh kan. Jadi dia seperti mamon sebetulnya. Tapi memang perlu dimanfaatkan. Nah, anak-anak terang tidak boleh mengabaikan situasi dan perkembangan sosial kemasyarakatan, termasuk mengambil manfaat dari kemajuan teknologi. Jangan sampai justru ketinggalan dibanding anak-anak dunia yang dianggap lebih cerdik. Ya, jadi di sini saya tekankan anak-anak terang juga harus cerdik, melihat potensi, melihat peluang yang bisa dilakukan untuk memperluas kerajaan Allah. Nah, ayat yang terakhir atau yang kelima dari Lukas 19 ayatnya 12 sampai 27 ya. Ini saya sampaikan ringkasannya, ini bicara tentang talenta, perumpamaan tentang talenta. Jadi setiap orang memperoleh talenta sesuai kerelaan dan kepercayaan dari tuannya, ya, di mana pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh tuannya atas pengolahan talenta tersebut. Yang mampu memanfaatkan dan melipat gandakannya akan memperoleh penghargaan dan disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Sedangkan yang tidak memanfaatkannya disebut sebagai hamba yang jahat dan malas. Dalam hal ini, sang tuan tidak mempertanyakan bagaimana cara atau metode masing-masing hamba mengelola talentanya, namun hasil akhir yang dilaporkan adalah refleksi dari sikap hati yang dibarengi dengan kesetiaan, tanggung jawab, dan kerja keras mereka. Ya, jadi tuan ini memberikan penghargaan kepada hamba yang baik dan setia karena sudah berupaya. Dan yang tidak mengembangkan talenta disebut sebagai hamba yang jahat dan malas. Nah, bagaimana dengan situasi gereja online saat ini? Ya. Gereja adalah kumpulan orang yang percaya, yang dapat dipersonifikasikan sebagai sebuah entitas atau pribadi. Jadi meskipun ini kelompok orang, tapi kita anggap saja sebuah pribadi ya, gereja, di mana peran pemimpin jemaat selalu dituntut untuk terus-menerus sepakat dan bersatu untuk memutuskan bagaimana memanfaatkan talenta. Jadi kalau sebagai sebuah pribadi, seperti pada perumpamaan tentang hamba yang diberikan talenta, maka gereja sebenarnya sudah mendapatkan juga talenta yang Tuhan berikan, ya, berupa apa? Aset dan keuangan, berupa pengetahuan, dan terlebih jemaat sebagai domba-dombanya. Ini adalah aset yang sudah dipercayakan Tuhan ya kepada gereja tersebut. Nah, gereja online ini adalah sebuah keniscayaan, artinya memang tidak bisa dihambat keberadaannya dan kemungkinan akan terus berlanjut meskipun nanti pandemi sudah agak mereda. Ya, gereja online dapat dimanfaatkan sebagai sebuah perluasan pelayanan, baik kepada domba-domba Tuhan yang ada,
maupun sebagian umat manusia yang masih belum mendengar tentang Injil, yang belum menjadi domba, ya. Jadi ini menjelaskan tentang kemungkinan perluasan untuk pelayanan kepada umat manusia. Selain gereja on-site, maka gereja online juga sebetulnya adalah sebuah peluang baru yang Tuhan sudah siapkan untuk gerejanya. Nah, berikutnya saya mau paparkan di sini, sebetulnya gereja perlu melakukan langkah apa saja untuk mengantisipasi perubahan ini. Jadi perubahan tadinya hanya gereja on-site, tapi sekarang ada kemungkinan ditambah dengan gereja online. Tidak selalu berarti on-site-nya akan hilang, on-site-nya masih ada, plus dengan online. Jadi ada tambahan, ada perluasan yang harus diantisipasi dan dipersiapkan secara dengan baik. Nah, saya punya 3 hal yang perlu menjadi catatan atau menjadi pertimbangan gereja. Yang pertama tentunya pengelolaan keuangan, ya. Tidak bisa terluput, gereja pun harus memikirkan dan mempersiapkan masalah keuangan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah sebagai panduan untuk gereja sebelum memutuskan atau melakukan pelayanan online. Seberapa efektifkah pengelolaan aset gereja yang dimiliki saat ini dalam aktivitasnya memuridkan dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Jadi ini merupakan langkah awal. Aset yang dimiliki apakah sudah efektif atau belum? Pertanyaannya seperti itu. Kemudian yang kedua, atau checkpoint yang kedua, bagaimanakah jargon, kita sering dengar ya, selamatkan jiwa berapapun harganya, dapat diterapkan atau dikonversikan dalam sebuah rasio keuangan jiwa, sehingga dapat mendorong aktivitas pelayanan yang sistematis, terukur, dan terencana. Maksudnya, saya ingin tekankan sebisa-bisanya, kalau kita punya semacam panduan atau rasio, sehingga kita tahu kita siap mengorbankan sampai seberapa besar investasi untuk memenangkan jiwa. Nah, poinnya adalah ke sana. Kalau kita memiliki rasio ini, maka akan kita lebih mudah membuat perencanaan. Nah, yang berikutnya adalah adakah kemungkinan pemanfaatan gereja online akan lebih mengoptimalkan pemanfaatan aset yang sekarang dimiliki gereja dan juga sekaligus memperbaiki rasio keuangan jiwa tadi. Ya, jadi gereja yang on-site tentunya memiliki aset, ya. Aset-aset itu bisa berupa gedung kah, alat musik kah, atau apapun itu. Nah, dengan nantinya ada gereja online, apakah pemanfaatan aset yang dimiliki sekarang akan makin optimal, ya, jadi lebih efektif atau bagaimana? Nah, ini yang perlu dianalisa. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, cukupkah kapasitas dan sumber daya yang dimiliki gereja untuk menjalankan gereja online berbarengan dengan gereja onsite? Nah, ini pertanyaan yang pertama tadi ya, apakah punya nggak kemampuan untuk paralel onsite dan online? Ini sesuatu yang logis dan perlu dipersiapkan, dipertanyakan. Nah, yang kedua, pengelolaan sumber daya manusia. Ini juga cukup banyak yang harus dianalisa. Bagaimana pemetaan atas jemaat yang ada saat ini? Jadi, apakah gereja punya nggak data-data tentang jemaat yang ibadah di sana, baik demografis, psikografis, dan kedewasaan rohani? Ada pemetaannya, termasuk tentunya pekerjaan dan aktivisnya ya, harusnya sih pasti ada. Tapi yang tentang jemaat ini juga penting untuk dianalisa. Nah, apakah jemaat milenial yang memiliki karakter yang khusus, ya, kelekatan dengan penggunaan gadget, media online, ini kan ciri dari jemaat milenial, telah memperoleh atensi yang cukup dari pemimpin jemaat, ya, apakah yang perlu diubah dalam persepsi gereja dalam melayani mereka? Ini pun juga sesuatu yang penting, karena jemaat milenial ini akan menduduki porsi yang makin besar di tahun-tahun mendatang. Kalau gereja gagal mengantisipasi pelayanan terhadap jemaat milenial, yaitu yang mungkin sekarang berusia di bawah 20 tahun atau 20-30, maka kemungkinan akan mengalami kesulitan besar
pada 10-20 tahun ke depan. Ya. Nah, kemudian adakah segmen masyarakat tertentu yang menjadi sasaran penjangkauan sesuai panggilan yang diterima gereja, ya, baik melalui sebagian jemaat yang merepresentasikan segmen tersebut, maupun yang sama sekali belum dijangkau, misalnya suku terabaikan, yang sebelumnya dirasakan mustahil, namun melalui gereja online menjadikan semua hal tersebut dimungkinkan. Jadi ini merupakan pertanyaan atau refleksi kepada gereja. Dengan adanya gereja online, sebetulnya tidak ada batas geografis, sehingga suku yang terabaikan pun bisa dijangkau. Kalau tadinya mungkin harus memikirkan mengirim sebuah misi ke tempat itu, ya, mempersiapkan orangnya dan kemudian pendanaannya, tapi sekarang dengan gereja online, wah, itu jauh lebih mudah, tapi memang harus ada persiapan yang tetap perlu dilakukan. Kemudian berikutnya, apakah seluruh jemaat telah mengetahui dan memanfaatkan karunia roh yang dimilikinya, ya kan? Baik dalam kegiatan melalui aktivitas gereja maupun di luar gereja, seberapa banyak jemaat yang telah diberdayakan dan seberapa banyak yang belum diberdayakan gereja. Ini bicara tentang karunia roh. Pada saat karunia roh dari jemaat sudah dimanfaatkan atau sudah diidentifikasi, maka mereka adalah menjadi sumber untuk melakukan aktivitas gereja online tentunya. Karena menjadi berlimpah SDM-nya. Tidak cukup dengan aktivis yang ada. Ya, tadi kan di awal saya sempat sebutkan, kalau sebuah gereja bisa 24 jam 7 hari, wah, itu akan dahsyat. Nah, makanya perlu jemaat yang diberdayakan. Nah, strategi dan budaya pelayanan, ini bagian yang ketiga. Ini juga penting, pertanyaan-pertanyaan ini, adakah momen yang rutin untuk meninjau ulang aktivitas pelayanan ini sebagai evaluasi oleh pemimpin terhadap aktivitas gereja, termasuk gereja online, sudah belum dianalisa secara mendalam, ya. Nah, jenis pelayanan apa saja yang akan terpengaruh karena kehadiran gereja online, baik yang positif, netral maupun negatif, ini pasti ada dan perlu dilakukan analisanya. Ya, ini juga bicara tentang proses komunikasi yang transparan. Jadi ini bicara tentang strategi dan budaya pelayanan yang harus disesuaikan karena adanya keberadaan gereja online. Oke, saya masuk kepada kesimpulan, ya. Oke, sebagai kata penutup, ya, ladang pelayanan gereja di masa kini jauh lebih rumit dan sekaligus terbuka luas peluang pemberitaan Injil dengan berbagai pendekatan, metode dan konteksnya, ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ya, jadi sekarang dengan gereja online apapun menjadi lebih terbuka. Inilah zaman di mana menjelang masa-masa yang disebutkan dalam Alkitab. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Itu di Matius 24 ayat 14. Ya. Sangat jelas bahwa gereja online merupakan salah satu cara yang telah dimaksudkan Allah dari semula untuk menjadi alat penyebaran berita Injil ke seluruh dunia. Saya percaya ini, ya. Dan pandemi COVID-19 merupakan sebuah trigger yang memaksa gereja untuk memanfaatkan teknologi online yang telah tersedia dalam menjalankan dan menuntaskan amanat agung di akhir zaman. Ya, jadi ini dua hal yang di awal sekali saya juga sudah singgung. Ada pandemi COVID yang tentunya ini bukan yang Tuhan tetapkan, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Ini merupakan sebuah trigger untuk memaksa gereja menggunakan teknologi online supaya penjangkauannya lebih maksimal, ya. Berita Injil ini lebih cepat dan lebih luas kepada semua bangsa, semua umat manusia. Nah, inilah, ya, yang menjadi doa kita bersama, ya. Jadi bahwa apapun yang terjadi dalam hari-hari kita sekarang ini, tidak ada yang luput dari campur tangan Tuhan. Semua untuk kebaikan kita, untuk kebaikan gereja. Jika gereja gagal merespon terhadap situasi ini, maka sungguh disayangkan, karena berarti melewatkan sebuah peluang untuk memperluas kerajaan Allah di bumi. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.
dan menyertai kita sampai kesudahannya. Amin.